warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Waalaikumsalam kabarnya Bapak warahmatullahi Ibu? wabarakatuh. Iya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Untuk mengecek kehadiran, silakan tulis nama Bapak Ibu di sana di bagian absensi, ya Bu. Sambal Semanggi punya Banyuwangi, selamat pagi. Silahkan presentasi di sini. Ya, silahkan ditulis nama dan asalnya sekolahnya dari mana. Oke, sampun nggih Bapak Ibu. Ya, sampun Bu. Ya, sudah Bu. Beberapa hari kemarin kita mengangkat masalah tentang literasi membaca yang ada di sekolah nggih Bapak Ibu. Oke, menurut Bapak Ibu, mengapa literasi membaca itu sangat penting? Silahkan Bapak Ibu tulis dulu di kolom Padlet-nya itu. Sudah saya selipkan video tentang literasi membaca. Silakan diklik, boleh dibaca-baca dan didengarkan di YouTube-nya. Bu Isma mungkin bisa share link untuk Padlet-nya. Sudah di kolom chat Bu Tria. Saya share lagi nggih. Iya, ini adanya punyanya Bu Endah ini. Oke, saya ini sudah saya paste lagi. Nah, setelah mengisi mengapa literasi membaca penting, kira-kira yang ada di sekitar lingkungan Bapak Ibu mengalami kendala apa nggih? Silakan ditulis di kolom kendala dan bagaimana Bapak Ibu mengatasinya. Silakan ditulis di bagian bagaimana cara mengatasinya. Sampun Bapak Ibu? Sudah Ibu, iya sudah. Mari kita explore bersama-sama nih Bapak Ibu. Bu Endah bisa memberikan opini pendapatnya mengapa literasi membaca itu sangat penting. Boleh dibuka mic-nya Bu Endah? Ada motor tadi Bu. Oh, tadi naik motor, maaf. Waduh, tidak ada motor pas lewat. Izin Bu Tria yang bagaimana cara mengatasi yang ini kan? Mengapa literasi membaca itu sangat penting Bu Endah? Oke, siap. Karena sejak dini kita harus mengenalkan anak-anak untuk literasi, Bu. Mungkin dalam usia dini kan tidak harus pintar membaca, tapi kita mengenalkan sejak dini literasi itu dengan cerita, dongeng, dan syair. Itu anak-anak akan cepat mengenal dengan literasi. Kebetulan di sekolah kami juga ada taman baca. Jadi setiap program kami setiap hari Jumat itu anak-anak dikasih buku cerita bergambar berseri. Nanti tugasnya orang tua saat malam Sabtu sama malam Minggu sama malam Senin anak-anak orang tuanya membacakan cerita itu. Hari Seninnya anak-anak dia suruh cerita satu-satu. Begitu, Bu. Jadi mengajarkan sejak dini itu anak-anak mengenal literasi biar anak-anak gemar membaca. Ya, karena gemar membaca itu sangat penting untuk sejak kecil nih, Bu. Iya. Bagaimana dengan Pak Agus Syafi'i? Mengapa literasi membaca itu penting, Bapak? Karena Bu, membaca itu membuka jendela dunia. Artinya dengan membaca kita akan tahu banyak, tidak perlu datang ke tempat tersebut dan murah. Saya pikir ini Bu yang paling penting. Membaca ya, penting. Benar sekali. Membuka wawasan, membuka jendela nih Pak G. Bagaimana Bu Tria? Bu Tria apakah sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Agus atau punya opini tersendiri Bu Tria? Kalau saya sepakat untuk keduanya Bu, namun memang untuk literasi ini memang
dengan literasi, tingkat pemahaman seseorang dapat mengambil kesimpulan informasi yang terima menjadi lebih baik dan membantu orang berpikir secara kritis dengan tidak mudah terlalu cepat bereaksi. Seperti itu, Bu. Makanya literasi itu penting. Bagus sekali. Jadi dengan literasi membaca membuat orang tidak percaya dengan berita-berita hoax ya Bu Tria ya. Oke. Iya, Bu. Oke. Bu Endah, kira-kira Ya. kendala yang dihadapi di sekolah Ibu apa Bu dalam hal literasi membaca ini? Kendalanya gini Bu, kadang kami mengajarkan sejak dini kan mengenalkan huruf, dua suku kata sampai mengenal kata. Tidak mengenal kalimat nanti kalau sudah mau tamat lah kasarnya seperti itu. Tapi kadang kan orang tua saking sibuknya orang tua juga kadang kurang mendampingi anak, apalagi mayoritas orang tua murid kami itu rata-rata suami istri bekerja semua. Jadi sekolah kami kan menengah ke atas. Kasarnya seperti itu, Bu. Jadi kadang memang kita harus kerja keras parodi lah kasarnya gitu untuk supaya anak-anak itu tamat dari kita itu mengertilah membaca walaupun dua suku kata, bercerita gitu udah tahu. Ya. Jadi kendalanya adalah belum ada dukungan dari orang tua Ibu nggih? Iya, yang kurang berarti kita harus bekerja keras kasarnya seperti itu, Bu. Oke. Bagaimana dengan Pak Agus Syafi'i? Bapak, kendala yang dihadapi dalam literasi membaca di sekolah, Bapak Agus? Gini, Bu, menurut hemat saya, memberi Oke. Terima kasih masukannya Pak Agus, masukan yang luar biasa ya. Jadi kendalanya adalah dari kemauan individu itu tersendiri, nggih. Selamat datang Pak Muisman. Ya, selamat datang. Selamat datang seger ya Pak ya. Bu Tria? Ya. Bu Tria, bagaimana kendala literasi membaca di sekolah Ibu Tria? Kalau kendalanya seperti Bu Endah tadi, dari tingkat pertama orang tua, dari pemahaman orang tua itu memang tidak mengenalkan literasi sejak dini. Jadi kalau literasi itu tiba-tiba dibiasakan di sekolah, maka ya memang kurang. Seperti itu, Bu. Oke, karena orang tua yang kurang memberikan budaya literasi membaca, begitu nggih Bu Tria nggih. Pak Muisman, bisa memberikan opini mengenai kondisi bagaimana kendala literasi membaca di sekolah jenengan. Ya, Bu Isma. Kalau kendala tentang literasi di sekolah ini memang begini ya. Ya, ini tidak menyalahkan ya, tapi ini adalah pekerjaan rumah kita. Jadi kita kendala ini ya harus kita atasi ya. Yang pertama itu kendalanya adalah dari sisi siswa. Jadi siswa ini kemauan membacanya itu masih kurang. Nah, barangkali kemauan siswa ini kurang, barangkali ya gurunya kurang memotivasi mereka untuk membaca. Begitu juga gurunya kurang memberikan tantangan atau tugas-tugas yang menantang, yang mendorong anak itu melakukan kegiatan literasi. Kemudian selanjutnya yang mungkin menjadi kendala adalah bahwa buku-buku di perpustakaan itu saya pikir kurang bervariasi dan kurang menarik bagi anak. Nah, jadi kalau memang literasi itu ingin ditingkatkan di siswa, maka saya pikir antara koleksi buku-buku yang ada di sekolah dengan tugas-tugas yang menantang dari
guru ini harus match lah, harus terkait lah. Jadi misalnya guru begini, anak-anak coba mencari tentang novel ini karena di situ ada sesuatu yang menarik. Dan kemarin itu sekolah sudah memberikan novel yang berkaitan dengan ini di perpustakaan. Coba sekarang kalian mencari novel-novel itu di perpustakaan, misalnya begitu. Jadi Ya, Bu, terima kasih, Bu. masalahnya tentang fasilitas, kemauan siswa Ya. yang kurang dan gurunya kurang memberikan tantangan. Ya, Pak Nge? Iya, betul. Kita lanjut saja berarti Pak Bu Isman. Jadi bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang timbul di sekolah seperti yang Bapak sebutkan tadi? Iya, saya pikir itu pijakannya itu, kalau menurut saya itu pijakannya adalah guru. Jadi guru itu seperti yang saya katakan tadi, guru itu buatlah tugas-tugas yang menantang, yang memotivasi siswa itu untuk mencari bacaan-bacaan buku-buku di perpustakaan. Selama ini ya kita akui saja sudah, guru-guru itu kadangkala itu tugasnya itu tidak match, tidak sesuai dengan sumber-sumber bacaan yang ada di perpustakaan. Jadi yang gurunya itu jalan ke kiri, perpustakaan itu mencari buku-buku kanan, jadi nggak nyambung gitu. Seharusnya itu harus nyambung gitu. Jadi saling mendukung antara guru yang memberikan tugas dengan pengadaan buku-buku di perpustakaan. Itu cara mengatasinya begitu. Oke, brilian sekali. Betul Pak Muisman. Jadi perlu adanya match antara guru dengan perpustakaan sehingga bisa memaksimalkan potensi yang ada, nggih Pak nggih? Iya, betul. Bu Endah mungkin mau menambahkan bagaimana atau cara lain di sekolah Bu Endah mengatasi tentang kendala yang dihadapi dalam bidang literasi membaca ini, Bu Endah. Mohon maaf, mungkin mic-nya dibuka dulu, Bu Endah. Izin Bu Isma, kalau di sekolah saya mungkin buku perpustakaan yang bergambar seri sudah lumayan banyak. Terus kami juga ada program setiap hari Rabu nonton bersama bioskop mini. Habis itu setelah kita nonton, kita pancing ke anak, umpan balik pertanyaan. Tadi anak-anak nonton apa? Ambil sikap positifnya dari cerita yang tadi di film. Jadi dengan anak-anak bercerita itu kan memancing literasi anak untuk berbicara gitu. Kalau saya udah nggak ada gendala kasarnya gitu. Karena kami dukungan banyak berbagai media untuk meningkatkan literasi anak, khususnya literasi membaca, Ibu Endah nggih? Iya. Tip waktunya hati-hati, waktunya tinggal 1,5 menit. Oke, dari beberapa penjelasan oleh Bapak Ibu tadi tentang kendala, terus bagaimana cara mengatasinya, mari kita refleksi bersama. Sebenarnya untuk meningkatkan literasi membaca itu seperti apa? Mungkin Pak Agus bisa merefleksi dari diskusi yang kita lakukan baru saja? Dari usulan-usulan teman-teman yang bagus-bagus itu, yang pertama saya ambil dari Pak Muisman ini yang paling segar, yaitu meningkatkan koleksi buku-buku yang menarik, yang bervariasi, dan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh guru maupun oleh anak-anak. Jadi ada match di situ. Itu satu. Kemudian yang kedua, itu juga menambahkan buku-buku bukan hanya bervariasi, tetapi buku-buku pengayahan yang modelnya baik itu dalam konten maupun tampilan itu kepada anak-anak. Ya, mungkin juga ditambahkan dengan buku-buku elektronik yang model bentuknya seperti di dalam gadget, tetapi kita seperti membuka buku, bukan bentuk PDF. Nah, ini penting, sehingga seperti perpustakaan digital. Yang paling penting menurut saya yang tadi belum muncul dari teman-teman, yaitu sosialisasi yang terus-menerus di media massa, di web sekolah, di mading dan lain-lain yang secara masif
pentingnya membaca untuk mengurangi ketidakcerdasan. Kira-kira itu, Ibu Isi. Keren sekali Pak Agus refleksinya. Jadi intinya adalah bukan karena rendah minat anak untuk membaca, tetapi mungkin variasi dan dorongan dari luar, terutama untuk guru untuk mengajak anak-anak lebih suka membaca. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat atas waktu yang telah diberikan. Semoga apa yang telah kita fasilitasi hari ini bisa kita lakukan ke depannya dengan lebih baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.